Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Serahkan hati, izinkan Dia berkarya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Oh, oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, taat dan setia. Biar ini menjadi komitmen setiap kami Tuhan, untuk taat dan setia. Tuhan tolong pimpin oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Kami diajar, dibentuk, memiliki hati yang taat dan setia. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan kita pagi hari ini.
Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ke 21. Judul perikop orang kaya yang bodoh. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Bapak Ibu, saat Yesus sedang mengajar orang banyak, salah satu di antara mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Pada zaman itu, seorang rabi atau guru sering membereskan persoalan daripada murid-muridnya. Yesus dianggap sebagai rabi, sehingga ia diminta untuk membereskan persoalan dari salah seorang yang hadir dalam pengajarannya itu. Tetapi mengapa jawaban Yesus sepertinya kurang senang dengan orang ini? Atau Yesus kelihatan tidak merespon dengan baik terhadap orang ini? Karena orang ini datang kepada Yesus bukan karena ia percaya kepada Yesus atau karena ia ingin mendengar ajarannya dengan sungguh-sungguh. Sebab apa yang dia sampaikan tidak berkenaan dengan pengajaran Yesus pada waktu itu. Dia hanya ingin memanfaatkan Yesus untuk membereskan masalah pembagian warisan dengan saudaranya. Lalu Yesus memberi satu perumpamaan untuk mengajar orang banyak berkenaan dengan apa yang sedang dialami orang ini. Yesus memulai dengan peringatan, waspadalah terhadap segala ketamaan. Kata ketamakan pakai bahasa aslinya pleonexias, yang artinya mempunyai lebih. Jadi kata ini menunjuk kepada keinginan untuk mempunyai lebih banyak. Keinginan ini tidak pernah terpuaskan, selalu ingin lebih banyak lagi. Jadi kalau saudara adalah orang yang selalu ingin sesuatu yang lebih banyak, terutama hal secara materi, ingin terus, tidak pernah rasa puas, maka saudara adalah orang yang termasuk yang tamak ini. Ini yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Alasan mengapa kita harus bersikap waspada terhadap ketamakan adalah karena satu, misalnya tidak diragukan lagi bahwa kehidupan jiwa tidak tergantung pada kekayaan. Demikian juga kebahagiaan. Kebahagiaan pun tidak terletak pada kelimpahan harta benda duniawi tersebut. Seperti kata pengkhotbah, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian.
Kemudian Yesus mengajar murid-muridnya dengan perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ada beberapa hal di sini yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, orang ini menunjukkan seorang yang melakukan pekerjaan yang baik dan jujur sebenarnya. Tetapi mengapa Yesus tetap mengecam, bahkan mengatakan dia sebagai orang bodoh? Karena di ayat 19 dia berkata, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ia disebut bodoh karena yang pertama ia menganggap bahwa hatinya bisa disenangkan oleh kekayaannya, makanan, minuman, hasil panennya. Kalau saudara dan saya menganggap bahwa kita berbahagia hanya karena kita mempunyai hal-hal duniawi, kita juga termasuk orang bodoh. Yang kedua, orang ini disebut bodoh karena orang ini hanya hidup untuk sekarang. Ia tidak peduli kepada kekekalan atau hidup yang akan datang. Kalau kita hanya memikirkan hidup di dunia ini, tidak pernah memikirkan kekekalan, kita juga orang bodoh. Yang ketiga, orang ini hanya hidup untuk hal-hal jasmani, duniawi. Ia tidak sedikit pun memikirkan hal-hal rohani, untuk memikirkan pekerjaan atau kekayaan yang lebih secara surgawi. Ia tidak memikirkan seperti yang Matius 6 ayat 33 katakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka ada peringatan dalam perumpamaan ini, dikatakan, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Perumpamaan ini tidak hanya mengajar orang yang minta Yesus membereskan perkara warisannya. Yesus memang mengajar orang ini supaya lebih mementingkan hal-hal rohani, pengajaran yang Yesus sampaikan, daripada urusan pribadinya. Dia hadir mendengar bersama-sama dalam kumpulan pemuritan yang Yesus lakukan, tapi pikirannya duniawi. Sekaligus Yesus ingin mengajar kepada setiap murid-muridnya pentingnya memikirkan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmania. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa pentingnya hal-hal rohani, karena itu berhubungan dengan jiwa kami dan berhubungan dengan kekekalan hidup kami. Ajar kami mengutamakan hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmani. Kami tahu harus mengurus segala urusan kami secara jasmani, tetapi kami tidak boleh melupakan yang terpenting bagi jiwa kami, keselamatan kami, yang ada hanya melalui percaya kepada Yesus, melalui iman kami. Maka kami, Tuhan, harus memperhatikan bagaimana kami hidup, merawat iman kami, mengerjakan keselamatan kami, sehingga tidak saja kami mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kami juga mengumpulkan harta di surga. Hal-hal yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Mahkota-mahkota di dalam Tuhan. Bimbing kami Tuhan Allah Roh Kudus, untuk kami hidup berkenan kepadamu Tuhan.
untuk kami hidup memuliakan Tuhan, mengerjakan tugas dan panggilan kami dengan setia, dan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Supaya iman kami terus bertumbuh, sehingga kami selalu berpengharapan di dalam Engkau dan di dalam kekekalan. Selama kami masih ada di dunia ini, kami menyatakan kedua hal ini dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Iman, harap, dan kasih nyata dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa pagi hari ini untuk gereja Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri pengurapan, mereka dapat mengelola pekerjaan Tuhan dengan baik, sehingga gereja Tuhan dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai keluarga rohani bagi setiap kami, memberi makanan rohani yang sehat dan suasana yang baik untuk kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati para pengurus majelis yang ada, berkati umat Tuhan hidup dalam kasih, hidup dalam pengharapan dan iman mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kegerakan misi, untuk berita keselamatan terus disebarkan luaskan, dan gereja-Mu menjadi agen-agen misi yang daripada Tuhan, dalam dana, daya, dan doa. Demikian Tuhan, doa-doa kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.